dua arah dengan konsumen. 3. Mengintegrasikan promosi dan marketing dengan strategi engagement di media sosial. Selanjutnya, implikasi praktis bagi administrasi bisnis. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi pelaku bisnis fashion online untuk memprioritaskan strategi pemasaran berbasis media sosial. Pelaku bisnis perlu memperbanyak konten interaktif seperti video pendek, live streaming, ulasan pelanggan, dan kolaborasi influencer karena terbukti lebih efektif menarik minat beli. Selanjutnya, keterbatasan analisis. Analisis dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil temuan. Pertama, jumlah responden hanya 30 orang sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas pada kelompok kecil dan tidak mencerminkan keseluruhan populasi konsumen fashion online. Kedua, data diperoleh melalui kuesioner daring yang bersifat self-report sehingga terdapat potensi bias subjektif dalam menjawab pertanyaan. Ketiga, penelitian hanya menggunakan dua variabel bebas, yaitu e-marketing dan media sosial, sehingga faktor lain seperti harga, kualitas produk, ulasan pelanggan, atau citra merek tidak dianalisis, padahal dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Keempat, waktu pengumpulan data yang singkat serta dominasi responden dari usia muda dapat mempengaruhi keberagaman hasil analisis. Baik, sekian hasil presentasi saya. Bu? Oke, baik. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, oke. Saya... Ini apa semua berhenti ya? Share screen-nya, Bu. Nah, sebentar, jangan diundang dulu. Baik, penyajian data 4.1 coba lihat. Bu, maaf suaranya putus-putus. Sepertinya di sini jaringannya kurang. Oke, saya tambahkan responnya via saya catat nanti, terus nanti saya share di grup seperti biasanya ya. Baik, Bu. Ini yang observasi langsung saya tambahkan nilainya pada e-learning. Sedikit catatan pada sebelum penyajian data 4.1 penyajian data itu ada paragraf 1 paragraf menjelaskan apa itu penyajian data. Terus kemudian nambahnya pada semua paragraf perlu dirapikan kembali ya, masuk tabnya. Baik, Bu. Tadi terus, yang saya presentasikan sudah saya perbaiki, Bu. Oh gitu, nanti berarti bisa diunggah lagi ya di Ya, tinggal unggah saja nanti, Bu. Oke, untuk responden yang tadi kalau tidak salah dengar mayoritas perempuan itu bisa secara faktual berapa jumlahnya, responden yang perempuan itu berapa gitu. Jadi ada 30 responden, Bu. Itu semua perempuan. Ada yang laki-laki sama perempuan. Nah, itu bisa nggak misalkan responden perempuannya misalkan 17, responden laki-lakinya jelas penghitungannya. Oh, iya, ini udah ada tabelnya kan, Bu?
Laki-laki 5 sama perempuan 25. 25 orang. Oke, ya. Oke, terima kasih, bisa berganti dengan teman yang lain, Ismawati. Ya, baik Bu, terima kasih. Izin off kamera Bu. Oke, ya. Miftah bersedia tidak? Miftah, apakah bersedia untuk presentasi? Iya Ibu, tapi tugas 3-nya belum mengumpulkan. Masih dikerjakan Bu. Tapi sekarang bisa ditampilkan. Bisa sih Bu, tapi laptopnya susah nyambung ke internet Bu. Jaringan di sini jelek. Nggak bisa berarti? Iya Bu, kalau dari handphone. Nggak bisa share screen maksudnya? Iya Bu, nggak bisa share screen. Sebentar Bu, astaga ya. Sebentar, saya balesin. Siapa ya? Julianto. Baru ini. Yang lalu belum pernah bergabung ini Julianto ini. Halo, Mas Julianto. Halo, ini ada orangnya apa tidak? Halo Julianto, ada orangnya apa tidak? Wah. Maaf Bu, cuma bantu screen record. Maksudnya nggak bisa ini, nggak bisa menggunakan voice. Oke, sebentar. Safitri? Safitri ada? Safitri. Ibu mau coba. Ibu mau coba berbagi layar di handphone? Oke, boleh silakan. Bentar ya Bu, dicoba dulu. Iya, Miftah ya. Ya. Saya buka learning-nya Miftah. Tapi belum dikumpulin Bu. Tugas 3-nya. Belum kumpulkan, belum diunggah. Ya. Oke. Gimana ya Bu di handphone? Ya, nampak kok. Oh, sudah ada Bu. Nah ini Bu, tinggal dikirim ke e-learning-nya. Oke. Makalah analisis work-life balance terhadap tingkat turnover karyawan generasi Z. Studi kasus pada PT Bakery Kota Cicalengka. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. 4.1, penyajian data hasil penelitian. Penyajian data hasil penelitian adalah proses menampilkan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dalam bentuk tabel, grafik, diagram, maupun narasi agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik responden, kecenderungan jawaban, serta pola-pola umum yang muncul dari data penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Melalui penyajian data, peneliti dapat menampilkan informasi penting seperti distribusi demografis,
rata-rata nilai atau mean, frekuensi, dan kategori variabel penelitian. Tahap ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis statistik pada tahap berikutnya dan memastikan bahwa hasil penelitian disampaikan secara jelas, terstruktur, dan objektif. 4.1.1 Gambaran umum responden. Penelitian ini melibatkan 32 orang karyawan generasi Z yang lahir antara 1995 sampai 2010 di PT Bakery Cicalengka. Data ini dikumpulkan menggunakan kuesioner daring dengan skala Likert 1 sampai 5. Karyawan generasi Z dipilih karena relevan dengan isu work-life balance dan tingginya kecenderungan berpindah kerja atau turnover intention. Berikut hasil data yang dikumpulkan melalui Google Formulir. Yang pertama ada distribusi jenis kelamin responden. Respondennya ada 32 responden. Tadinya sih mau 50 responden ya Bu, cuman berhubung yang ngisinya cuma 32, jadi pakainya 32 responden aja. Sebanyak 62,5% digeneralisir oleh perempuan, sebanyak 20 orang yang mengisi, sedangkan laki-laki sebanyak 12 orang, sekitar 37,5%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja generasi Z di PT Bakery Cicalengka didominasi oleh perempuan. Terus ada distribusi usia responden. Ini Bu ada tabelnya yang sudah diambil dari jawaban Google Formulir yang sudah saya sebar. Seluruh responden berada pada rentang usia 18 sampai 25 tahun sesuai kategori generasi Z. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh karyawan yang menjadi responden termasuk dalam usia produktif awal, yang umumnya memiliki ekspektasi tinggi terkait fleksibilitas kerja dan keseimbangan hidup. Terus selanjutnya, saya juga membagikan pertanyaan tentang masa kerja respondennya. Di sini bisa dilihat sebanyak 68,8% yang telah mengisi telah bekerja lebih dari 1 tahun. Mayoritas responden memiliki masa kerja antara 6 bulan hingga 1 tahun ke atas, menunjukkan bahwa tingkat pengalaman responden masih tergolong baru. Hal ini relevan karena karyawan dengan masa kerja pendek biasanya memiliki kecenderungan turnover yang lebih tinggi. Terus 4.1.2 ada hasil uji kualitas data, yaitu ada validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur menurut Sugiono. Validitas diuji menggunakan korelasi person product moment dengan bantuan SPSS versi 25. Kriteria pengujiannya, jika R hitung lebih besar daripada R tabelnya 0,3494 karena responden yang saya kumpulkan sebanyak 32. Dan SAIC-nya 0,05, maka itemnya dinyatakan valid. Tetapi jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka dianggap tidak valid dan perlu perbaikan atau dihapus sebagian pertanyaannya yang tidak valid. Hasil uji menunjukkan bahwa semua item R dihitung di atas R tabel, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berikut hasil uji validitasnya. Di sini ada tabel pernyataan yang saya kirimkan di Google Formulir yang diisi oleh karyawan PT Bakery di Cicalengka, Bu. Contohnya untuk X turnover X2 untuk variabel work-life balance dan variabel Y-nya untuk turnover intention. Di sini bisa dilihat pertanyaannya seperti ini. Saya dapat menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan kehidupan. Saya memiliki waktu cukup untuk keluarga dan teman di luar pekerjaan. Seperti itu. Dan untuk turnover intention Y-nya, contoh pertanyaannya seperti ini. Saya sering berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Saya ingin meninggalkan perusahaan ini dalam waktu dekat. Bisa dilihat dari tabel yang sudah diisi oleh responden. Yang untuk pertanyaan saya memiliki cukup waktu untuk istirahat setelah bekerja. Sebanyak 37,5% tidak setuju. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar karyawan di PT Bakery Cicalengka tidak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat karena jam kerja yang sangat panjang. Terus ini ada diagram selanjutnya. Jam kerja saya di perusahaan ini cukup panjang dan membuat waktu pribadi saya berkurang. Ini sebanyak 43,8% responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut.
Selanjutnya ini ada pernyataan perusahaan memberikan dukungan yang baik terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Sebanyak 34,4% tidak setuju. Berarti sebagian besar karyawan di sana merasa perusahaan tidak memberikan dukungan yang baik terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi mereka. Selanjutnya, ada pernyataan saya merasa memiliki fleksibilitas waktu kerja yang memadai. Ini bisa dilihat sebanyak 34,4% sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Terus saya sering berpikir untuk mencari pekerjaan lain, ini sangat besar kontribusinya, 62,5% sangat setuju untuk pindah dari PT tersebut, karena bisa dilihat dari diagram ini. Selanjutnya, saya berencana keluar dari perusahaan dalam waktu dekat. Ini juga sangat bisa dilihat sebanyak 43,8% mereka menjawab berencana untuk keluar dari perusahaan PT Bakery ini. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana alat ukur dan instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Instrumen yang reliable berarti mampu memberikan hasil yang serupa ketika digunakan pada kelompok responden yang berbeda, namun tetap memiliki karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan terhadap dua variabel, yaitu work-life balance, variabel X, dan turnover intention, yaitu variabel Y, dengan menggunakan rumus Cronbach's alpha. Menurut Ghazali, suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar sama dengan 0,70. Di sini saya menyajikan data hasil uji reliabilitasnya terhadap variabel X, yaitu work-life balance dan turnover intention X. Jumlah item ini merupakan jumlah pernyataan yang saya bagikan kepada responden, sebanyak 10 pernyataan untuk variabel work-life balance dan sebanyak 10 pernyataan terhadap turnover intention, yaitu variabel Y. Hasilnya untuk variabel X atau work-life balance itu sebesar 0,823 dan untuk turnover intention sebesar 0,791. Maka bisa dianggap reliable dan alat ukurnya bisa dinyatakan dapat diuji lagi. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang berarti seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Ada 4.1.3 statistik deskriptif variabel. Statistik deskriptif variabel ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi kedua variabel di PT Bakery Cicalengka. Ini ada rata-ratanya untuk rata-rata variabel X sebesar 2,43 dan standar deviasinya 0,65. Hal ini menunjukkan rendah dan tidak seimbang. Sedangkan untuk turnover intention Y, mean-nya atau rata-ratanya sebesar 3,97, sedangkan standar deviasinya sebesar 0,58 atau tergolongnya tinggi. Rata-rata skor work-life balance bisa 2,43, yaitu rendah, menempatkan pada kuadran yang tidak seimbang. Ini mengidentifikasi adanya work-life balance konflik yang signifikan, di mana tuntutan pekerjaan biasanya jam kerjanya yang tinggi ataupun tekanan pekerjaannya di tempat tersebut mendominasi, sehingga mengikis waktu pribadinya karyawan di PT tersebut. Kondisi ini secara sinkron berbanding lurus dengan rata-rata skor turnover intention sebesar 3,97 yang tinggi. Karyawan Gen Z menunjukkan niat yang kuat untuk mencari pekerjaan dan menawarkan kondisi work-life balance yang lebih baik. 4.2 ada analisis data dan pengujian hipotesis. Analisis data ini dilakukan menggunakan teknik regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 25 untuk menguji pengaruh work-life balance terhadap turnover intention Y. Di sini ada uji signifikasinya model ANOVA dan juga koefisien regresi serta koefisien determinasi R kuadrat. Untuk signifikasi model ANOVA diketahui atau diperoleh
nilai saingnya 0,00 jauh di bawah 0,5 dan F-nya 17,83. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik dan model ini layak digunakan untuk memprediksi turnover intention terhadap work-life balance. Selanjutnya ada uji koefisien regresi. Ini menggunakan rumus Y sama dengan 1926 ditambah 0,85, di mana pengaruh dan signifikasi koefisien regresi X-nya 0,845. Menegaskan adanya hubungan yang kuat dalam konteks interpretasi skala Likert, di mana skor rendah berarti kondisinya buruk atau tidak seimbang. Temuan ini diinterpretasikan sebagai work-life balance yang semakin buruk akan meningkatkan turnover intention yang semakin tinggi. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Nilai R kuadrat ini diperoleh hasil 0,407 mengindikasikan bahwa sebesar 40,7% dari variasi dalam turnover intention karyawan PT Bakery Cicalengka dapat dijelaskan oleh variabel work-life balance. Sisanya sebanyak 59,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi, budaya organisasi, atau kepemimpinan transformasional. Nilai R0,638 menunjukkan korelasi yang cukup kuat antara kedua variabel. Pembahasan dan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian adalah proses interpretasikan, menjelaskan, dan menelaah secara mendalam temuan yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyampaikan angka atau hasil statistik, tetapi juga menjelaskan makna dari temuan tersebut, mengapa hasil tersebut muncul, dan bagaimana kaitannya dengan teori penelitian terdahulu. Tujuannya untuk menjawab perumusan masalah, menghubungkan hasil penelitian dengan teori terdahulu, membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya, serta memberikan implikasi teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada 4.3.1 interpretasi hasil temuan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Temuan penelitian ini memberikan jawaban tegas terhadap perumusan masalah yang diajukan. Tingkat work-life balance yang rendah di PT Bakery Cicalengka menjadi pendorong utama niat karyawan generasi Z untuk keluar. Karyawan generasi Z yang cenderung memprioritaskan kualitas hidup dan kesejahteraan mental merespon konflik work-life balance secara aktif dengan peluang kerja lain. Data deskriptif menunjukkan bahwa aspek konflik peran pekerjaan saya sering mengganggu aktivitas keluarga atau sosial saya. Mendapatkan penolakan tertinggi atau skor rendah dengan item saya ingin mencari pekerjaan dengan work-life balance yang lebih baik. Mendapat persetujuan tertinggi. Hal ini menguatkan bahwa work-life balance adalah motivator push atau penarik utama bagi mereka untuk mempertimbangkan turnover-nya. Keterkaitan dengan tinjauan pustaka dan kerangka teori. Di sini saya memilih beberapa penelitian terdahulu, seperti ada penelitian dari Khairdianto dan Pudija tentang WLB berpengaruh tidak langsung mulai burnout. Konteksnya yang diteliti oleh Khairdianto dan Pudija ini dalam perusahaan skala besar. Perbedaan jalur respon generasi Z dalam konteks UMKM dan generasi Z konflik WLB memicu turnover intention secara langsung. Generasi Z yang cenderung memiliki mobilitas tinggi tidak menunggu hingga mencapai tahap burnout karena di penelitian Khairdianto dan Dudija sebelumnya, tingkat turnover itu dipengaruhi paling besar karena burnout tidak hanya work-life balance. Tapi di penelitian saya ini ternyata tingkat turnover intention-nya dipengaruhi oleh tingkat work-life balance yang dialami oleh generasi Z. Terus di sini juga ada penelitian dari Naha dan Wirawan, penelitiannya dalam konteks lingkup BUMD, dan ada Ramadhani, dan ada penelitian dari Ramadhani tentang stres kerja sebagai mediasi. Studi ini menyoroti bahwa work-life balance adalah nilai pertahanan diri bagi generasi Z yang langsung berkorelasi dengan niat mereka untuk mencari peluang yang lebih sehat. Fenomena ini perlu diakui secara khusus oleh para praktisi administrasi bisnis di sektor UMKM. Selanjutnya ada 4.3.4 implikasi hasil penelitian bagi teori dan praktik administrasi bisnis. Jadi penelitian ini memberikan kontribusi penting dan teoritis terhadap manajemen sumber daya manusia dan pelaku organisasi, terutama melalui lensa teori generasi dan model job demand research.
Secara fundamental, temuan ini merevisi model retensi karyawan berbasis generasi, khususnya untuk generasi Z yang bekerja di lingkungan UMKM bertekanan tinggi. Selanjutnya, hasil penelitian memperkuat pemahaman work-life balance dalam kerangka membedakannya antara hard research dan soft research di lingkungan UMKM, yang menuntut PT Bakery Cicalengka tidak hanya berperan sebagai soft research atau sumber daya psikologis yang membantu mengolah stres. Sebaliknya, work-life balance disimpulkan berfungsi sebagai daya struktural yang dijamin, dimaterialisasi, dan dikelola melalui kebijakan kerja formal. Analisis ini menunjukkan bahwa tuntutan kerja yang paling toksik bagi generasi Z adalah konflik peran yang disebabkan oleh lembur mendadak dan komunikasi di luar jam kerja. Dengan demikian, jaminan waktu istirahat menjadi penawar yang paling kuat untuk menetralkan tuntutan yang tinggi. Implikasi praktisnya, ada perancangan ulang kerja untuk fleksibilitas terstruktur, ada penguatan budaya manajemen batasan digital, ada pengembangan kepemimpinan sportif dengan fokus micro flexibility, dan ada komunikasi nilai dan komitmen. Keterbatasan analisis dalam analisis saya ini masih terdapat banyak keterbatasan. Yang pertama dari ukuran sampel dan generalisasi. Karena ukuran sampelnya cuma 32, sedangkan yang bekerja di sana lumayan banyak, bisa saja menimbulkan ketidaksesuaian atau tipe error. Terus adanya potensi bias respon dan common method variance. Selanjutnya adanya variabel non-eksplisit dan yang model tidak lengkap. Bab 5, kesimpulan dan saran perlu dijelaskan juga, Bu? Apa tidak usah? Halo? Iya. Yang Cukup, Mbak. bab 5-nya perlu? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Berarti sudah musik saja. Ya. Oke, sudah? Iya, Bu, sekian saja berarti. Oke, ini belum diunggah di e-learning belum ya? Belum, Ibu, karena masih perlu perhatian. Oh, Tugasnya belum dirapiin. Oke, masukannya untuk setiap tabel ditambahkan judul tabel. Judul tabel kan belum ada itu pada semua tabel. Halo? Iya, Bu. Untuk tabelnya kan belum ada. Tabel 1 titik. Tabel apa itu disebutkan judulnya. Judul tabelnya ada di atas tabel, kan belum ada. Oh iya, Bu, baik. Untuk semua tabel ya. Ya. Terus apa ya tadi? Nanti coba saya lihat di e-learning-nya. Baik, Ibu. Oke. Yang lain ini siapa yang mau presentasi lagi? Fitri Handayani. Halo Fitri Handayani. Fitri Handayani ada tidak ini? Untuk Fitri Handayani ada orangnya apa tidak?
Halo. Fitri Handayani ini hadir apa tidak? Ita, Iman. Oke, baik untuk semuanya saja. Ini dua perangkat mantu. Untuk diperhatikan, kalau ada gambar, itu keterangan gambarnya ada di bawah. Namun kalau berupa tabel, judul tabel atau keterangan tabelnya itu ada di atas. Ya, semua gambar atau tabel, juga diagram, tadi ada yang menampilkan diagram, itu ada judulnya ya. Terus ini yang sudah siap untuk diunggah, segera diunggah supaya bisa segera saya berikan nilainya. Untuk yang belum, silahkan segera diselesaikan. Masih ada waktu sampai besok. Ini sebelum kita akhiri, karena ada yang nambah pesertanya ini, boleh kita tampilkan sekali lagi. Untuk yang bantu, siapa tadi bantu share screen, nggak apa-apa. Boleh ikutan on cam sebentar, baru kita akhiri perjumpaan pada sore ini. Nanti akan saya share setiap revisi-revisi dari kalian, dari tugas kalian masing-masing akan saya share di grup. Bisa dinyalakan kameranya sebentar, kemudian kita akhiri perjumpaan hari ini. Oke. Oh ya, untuk absen akan saya lakukan. Yang hadir hari ini akan saya input secara manual. Ada berapa? 10 yang hadir. Oke, yang lain tidak bisa nampak ini. Buka email. Oke, karena ini pertemuan terakhir tutorial webinar kita, boleh dong kita saling memberi reaksi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah hadir, tetap semangat belajarnya. Diunggah semua tugasnya supaya ya, apa yang kita berikan itulah apa nantinya yang akan kita dapatkan kalau kalian mengunggah tugas
yang bagus, yang baik, insya Allah juga akan mendapatkan nilai yang bagus juga. Kalau sama sekali tidak hadir ke web, ya mohon maaf saya juga tidak bisa menginputkan presensinya. Coba bisa diberikan reaksinya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Kita masih ada waktu untuk berkomunikasi lewat e-learning, lewat pesannya e-learning. Dan dari saya, terima kasih banyak sudah hadir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih yang telah disampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Segera diunggah ya di e-learning-nya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Baik, Bu. Silakan bisa live. Oh, iya. Izin Ibu, izin live ya Ibu. Terima kasih atas materinya. Sehat-sehat Ibu. Oke, terima kasih Mila. Ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses selalu.